Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat secara berjamaah insyaallah dan juga mendengarkan khutbah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam, yang mana kita disyariatkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita insya Allah beberapa hari lagi, sekitar 2 pekan lagi, kita akan didatangi tamu yang agung. Tentunya orang yang bertakwa, orang yang beriman akan bergembira, akan senang. Karena apa? Karena akan berjumpa dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Sebagaimana kata Nabi, atakum Ramadan, ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yang mana Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan kita jalani nanti lebih baik dengan bulan Ramadan yang telah berlalu. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini? Tentunya Nabi telah memberikan ya masukan, memberikan cara ya sebelum Ramadan berjumpa dengan kita. Kita harus persiapkan agar ketika bulan Ramadan tiba kita pun bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan tersebut. Ya, Nabi mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Di sini ada 2 hal yang harus kita praktekkan, kita amalkan supaya bulan Ramadan yang akan kita jalani nanti bisa berkualitas kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan tersebut. Kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan syaratnya apa? Imanan, karena iman ya, karena ingin mengamalkan perintah-perintah Allah, di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 183 yang ayatnya kita sering dengar dan kita sudah hafal. Karena ingin mengamalkan ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kita ingin mengamalkan ayat ini penuh keimanan, karena Allah memanggil hai orang-orang yang beriman, dan kita senang. Ya, kita beriman kepada Allah, maka ketika diseru kita pun menjawab sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami siap taat ya Allah. Saya akan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah penuh kesiapan ya, maka kita pun hadirkan hati kita wahtisaban, yaitu dengan harapan. Berharap, tentunya berharap apa? Berharap ganjaran pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang ihtisab, ciri orang yang berharap adalah dia akan gembira, dia akan senang, dia akan semangat
Dibuktikan dengan apa? Dengan persiapan yang matang. Ya, pertama dia persiapkan berdoa kepada Allah, karena ada yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa. Karena apa? Keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala alias meninggal dunia. Akhirnya dia pun tidak bisa beribadah di bulan tersebut karena wafat. Yang kedua, kita setelah terus berdoa kepada Allah agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, mari kita pun banyak bertobat. Ya, dari sekarang banyak bertobat terus, meminta ampun kepada Allah. Karena kalau hati kita keras, kita akan berat beribadah. Dan ini dirasakan oleh para ulama. Ya, apalagi kayak kita dosanya sangat banyak. Makanya kenapa kita sering malas baca Quran, berat bersedekah, ya, akhlak kita buruk. Ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena penuh dengan dosa. Hati kita menghitam, nuktah sauda kata Nabi. Setiap kita melakukan dosa, maka hati kita akan menghitam. Oleh karena itu, jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan hati kita masih kotor. Akhirnya kita berat baca Quran, berat bersedekah, berat berdoa, berzikir, berbuat baik ke orang lain, ya, membantu orang-orang yang berbuka puasa dan sebagainya. Maka dari sekarang mari kita banyak istighfar, bertaubat agar hati kita ini dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita pun banyak membaca atau mendengarkan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Hukum-hukum tentang yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Amalan-amalan apa saja akan kita lakukan. Kemudian kita bikin program. Program apa? Membaca Al-Quran. Insya Allah saya akan khatam 1 kali minimal. Kedua, saya akan bersedekah. Ketiga, ini dan seterusnya. Kita bikin program, agenda. Insya Allah dengan demikian Allah akan mencap kita sebagai orang-orang yang ihtisaban. Kalau kita benar-benar puasanya karena iman dan karena ihtisab, mengharap pahala dari Allah, Allah berjanji, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sebagaimana kata Nabi SAW. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu, ya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat agung. Rugi dan nyesel kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena di bulan Ramadan tersebut, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Cuman 1 malam. Ya, setahun ada 1 malam, yang malam itu kalau kita meraih Lailatul Qadar, maka kita akan meraih khairum min alfi syahr, keutamaan lebih dari 1000 bulan. Artinya dicap kita ini seperti orang yang ahli ibadah, seperti beribadah 83 tahun lebih. Misalnya kita kalau khotam sekali di bulan Ramadan, kita seperti khotam 83 tahun, selama 83 kali gitu ya. Nah, ini luar biasa, dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, mukaffiratudz dzunub. Allah akan hapuskan dosa-dosa bagi orang yang benar-benar puasanya karena Allah, lillahi ta'ala, yaitu karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini ternyata sebagai latihan buat kita setiap tahun agar kita menjadi orang yang gemar beramal. Makanya banyak di situ pahala-pahala. Makanya kata Nabi, bulan Ramadan tuh syahrun mubarak, penuh berkah. Kenapa? Karena mudha'afatul ajr. Berkah karena apa? Pahalanya dilipat gandakan. Makanya kata Nabi SAW, al umratu fi Ramadan. Orang yang melakukan umroh di Ramadan, ta'dilu, itu sama pahalanya, ganjarannya dengan apa? Hajjatan ma'i, seperti beribadah haji denganku. Lihat keutamaannya luar biasa, ya. Pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan bighairi hisab, tanpa hisab, ya, tanpa batas. Kemudian tidak kalah penting, kalau kita berhasil nanti bulan Ramadan kita semangat beribadah, sholat tarawehnya giat terus, baca Qur'annya, sedekahnya, doanya, zikirnya, maka setelah itu insya Allah Allah akan memberikan gelar kepada kita, gelar yang paling hebat di muka bumi itu, yaitu gelar muttaqin, yaitu menjadi seorang hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Nabi mengingatkan karena ada sebagian orang yang cuek, tidak peduli dengan bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Kata Nabi, rogima anfu rajulin, celaka orang tersebut. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan, Allah kasih anugerah kepada dia, dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi sayang, tsumman salaho qabla an yugfarlah, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya, dan dia pun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, target kita bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan Allah pun mengangkat kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kita bisa merealisasikan, mengamalkan pesan Allah. Sebelum kita meninggal, kita membawa bekal, dan bekal yang terbaik adalah kita bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita pun memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan kita pun bisa meraih gelar takwa, meraih Lailatul Qadar, dan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.